بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Takmir PDKM yang kami hormati, para ikhwas sekalian dan para akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terhingga. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali sekedar mengakui tentang keseluruhan nikmat yang telah kita terima dari Allah. Bersama itu kita juga mengakui tentang segala dosa dan kekurangan yang kita lakukan. Dan itulah yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam setiap azkar sabah dan azkar masa. Dalam penggalan kalimat dalam Sayyidul Istighfar ada ungkapan abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui seluruh nikmat yang telah Kau limpahkan kepadaku, dan aku pula mengakui tentang dosa yang aku lakukan. Karena kita tidak akan mungkin bisa merekap berapa total nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk merekap berapa total nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kata Allah, Anda pasti tidak akan bisa. Nikmat yang kita ketahui banyak yang tidak sempat atau yang belum kita syukuri, apalagi nikmat yang belum kita ketahui. Ikhwati billah, yang kedua, mudah-mudahan kehadiran kita pada setiap di majelis ilmu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita dapatkan menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Yang al-ilmu nafi', yang pertama, ilmu itu bersumber dari referensi yang sahih, kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman para salaful ummah. Ini para sahabat radhiyallahu alim jami'an dan para a'immah yang meniti jejak para sahabat. Al-ilmu nafi', ilmu yang menggerakkan hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang menjadikan kita semakin lebih baik dalam membangun muamalah kepada sesama hamba Allah Ta'ala. Seandainya banyaknya ilmu yang telah kita kumpulkan, ikhwati fillah, tidak semakin membuat kita dekat dengan Allah Ta'ala, tidak semakin membuat kita memiliki perasaan khasiyatullah, maka ini adalah di antara alamat ilmu yang kita dapatkan belum menjadi al-ilmu nafi'. Boleh jadi ilmu yang kita dapatkan sudah benar, artinya kita peroleh dari para asatidah yang mengajarkan kitabullah, sunnah Nabiullah alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaful ummah,
Akan tapi terkadang tidak kita ikuti dengan tazkiyatun nafas. Tidak kita ikuti dengan upaya kita untuk benar-benar membersihkan hati kita, sehingga apa yang kita tanamkan di dalam hati kita menjadi sebuah pohon yang tumbuh sempurna dari syajaratul iman. Ini pohon iman. Pembicaraan kita pada malam hari ini, kita akan bicara sekilas tentang masalah hati yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadikan hati adalah sentral dan hakikat kehidupan kita. Di antara sabda Nabi yang telah kita dengar semua berkaitan dengan masalah kedudukan hati dalam kehidupan kita, hadis yang telah masyhur kita dengarkan dari para asatidzah kita semuanya, insyaallah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa dalam jasad kita ini ada sekerat daging. Seandainya sekerat daging ini baik, seluruh anggota badan itu akan menjadi baik. Kalau sekerat daging ini buruk, maka seluruh anggota badan kita menjadi buruk atau rusak. Ketahuilah sekerat daging itu adalah al-qalb, yaitu jantung. Nabi tamsilkan hati kita dengan amal seperti jantung kita dengan jasad. Sebagaimana kita ketahui, jantung itu fungsinya apa, kawan? Memompa darah. Kalau jantung ini ada kelainan sehingga pompanya melemah, sehingga aliran darah itu tidak mengalir ke seluruh sel-sel tubuh, maka lambat atau cepat akan ada yang mengalami kerusakan. Apalagi kalau jantung ini mandek, grek, maka wassalam. Hati kita dengan amal kita lebih mutlak lagi. Hati kita baik, seluruh amal kita baik. Hati kita rusak, seluruh amal kita rusak. Sehingga hati adalah kal malik, dia bagikan raja yang menentukan seluruh keadaan rakyatnya. Demikian diantara perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, hati sangat menentukan dalam kehidupan kita, termasuk dalam menentukan kualitas amal yang kita lakukan. Di antara perkataan salaf, al-a'malu tatafadul bima tafadul lima fil qulub. Amal kita ini nilai keutamanya bertingkat-tingkat sesuai dengan nilai keutamaan yang ada di dalam hati kita. Lalu beliau mencontohkan ada dua orang yang salat secara fisik sama, di tempat yang sama, boleh jadi di shaf yang sama, boleh jadi bermakmum dengan imam yang sama. Akan tapi selesai salat, pahala di antara kedua orang ini, kata beliau, bainal masyriq wal maghrib, seperti jarak antara timur dan barat, jauh, sangat jauh. Apa yang menentukan? Mafil qulub, apa yang di dalam dada, apa yang di dalam hati, kekhusyukannya, rasa cintanya, tawakalnya, rojaknya, rasa takutnya, dan seterusnya.
itu sangat menentukan yakni pahala amal seseorang. Oleh karena itulah seorang mukmin akan sangat perhatian dengan urusan hati dia. Setelah tentunya dia itu perhatian terhadap zahir untuk benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka perhatian dia sangat fokus terhadap ini kondisi hati dia. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka tidak bisa diungguli oleh generasi setelahnya bukan karena amalan fisiknya. Amalan fisik boleh jadi bahkan bisa mengejar, boleh jadi bahkan bisa mengungguli. Akan tetapi yang tidak bisa diungguli adalah apa yang ada di dalam hati mereka. Ketika Rasulullah SAW beliau berbicara tentang amalannya orang-orang Khawarij, yang orang-orang Khawarij ini kaum yang mereka sangat terkenal dengan ibadahnya yang sangat luar biasa, yang bahkan Nabi katakan tentang para sahabat, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan menganggap tidak seberapa salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Akan tapi ibadah orang-orang Khawarij yang sangat luar biasa itu, Nabi katakan tentang Khawarij, mereka adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Dan di antara yang menjadikan mereka dalam posisi yaitu tersesat adalah sufaul ahlam, kedangkalan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zahir yang tidak disertai dengan kualitas batin, maka bisa jadi menjadi sebuah ibadah ibaratnya yang jasad tanpa roh. Ikhwan billah, di antara kualitas ibadah kita sangat ditentukan oleh seberapa dalam ilmu kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah SAW bicara tentang yakni al-ilmu atau ilmu yang tidak bermanfaat, yang Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Satu di antara dampak ilmu yang tidak manfaat, yakni tidak membuat hati itu semakin khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dari doa yang tidak dikabulkan. Kata Ibn Rajab, di antara dampak ilmu itu tidak manfaat adalah 3 perkara setelahnya. Yang pertama, qalbun la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Ilmu yang semakin banyak kita miliki dan semakin dalam kita miliki, seharusnya semakin membuat hati kita ini khusyuk. Yang khusyuk itu diantara maknanya adalah pertama sukun, tenang. Orang yang mereka ilmunya semakin banyak, ikhwanifillah, semakin mendalam, itu mestinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan itu sangat beriringan dengan kedekatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata banyaknya ilmu yang telah kita kumpulkan dari berbagai macam majelis, dari para asatidzah, kemudian ternyata ilmu tidak semakin membuat hati kita semakin tenang, ini adalah alamat ilmu kita belum menjadi ilmu yang betul-betul manfaat. Dan khusyuk dengan makna yang kedua adalah khosyah. Ini rasa takut. Ilmu yang semakin mendalam mestinya akan semakin membuat kualitas rasa takut dia kepada Allah semakin besar. Ini rasa takut yang menghalangi antara dia dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka khasyataka ma tahulu bi bainana wa baina maksiatik. Yang kita minta kepada Allah, rasa takut yang bisa menghalangi antara kita dengan maksiat kita dengan Allah Ta'ala. Ilmu yang semakin mendalam mestinya semakin mengantarkan dia memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling mendalam ilmunya tentang Allah Ta'ala. Maka Nabi katakan, wallahi inilah a'lamukum billah wa afqakum lah atau wa akhsyakum lah. Demi Allah, saya adalah orang yang paling tahu tentang Allah Ta'ala, yang paling faham tentang Allah Ta'ala, dan saya orang yang paling takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ilmu sangat berkaitan dengan tumbuhnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka ketika Allah bicara tentang para ulama juga, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Di antara hamba Allah yang benar-benar bisa memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah adalah para ulama. Sehingga seandainya ilmu kita ini tidak semakin membuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah alamat bahwa ilmu kita, ilmu yang betul-betul belum menjadi al-ilmu nafi, belum menjadi ilmu yang betul-betul manfaat. Wa min nafsin la tashba. Di antara dampak ilmu itu ketika tidak bermanfaat, membuat jiwa ini tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas tentang urusan kehidupan dunia. Seharusnya ketika ilmu kita semakin mendalam berkaitan dengan ilmu risalah, yaitu ilmu agama ini, akan semakin menuntun kita memiliki orientasi yang lebih sempurna atau yang lebih kuat tentang urusan akhirat, dan akan semakin lebih tergambar tentang hakikat kehidupan dunia yang Allah dan Rasulnya telah menggambarkan kepada kita tentang bagaimana dunia dalam penggambaran Allah dan Rasulnya, betapapun hebatnya dunia ini fil haqiqah haqirah, dan betapapun panjangnya dunia ini fil haqiqah qasirah. Dunia ini hakikatnya adalah qasirah, singkat dan hina. Sebagaimana Allah namai dengan ungkapan mataun qalil, kehidupan yang singkat, yang sedikit. Sudah begitu mataul ghurur, kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Singkat, gambaran singkatnya tentang kehidupan dunia, kita semuanya telah dengar ayatnya. Di antaranya Allah katakan, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah Ta'ala sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian.
Kalau seandainya Anda, kita semuanya, diberi umur oleh Allah 100 tahun, 100 itu 1/10 dari 1000. Satu hari itu 24 jam. 1/10-nya berarti 2,4 jam. Seandainya hidup kita dari awal lahir sampai masuk kubur itu nikmat yang tidak pernah sengsara, hakikatnya kurang lebih hanya 2,4 jam dan tidak ada orang yang nikmatnya itu utuh dari awal sampai akhir, nggak ada. Seandainya ada, itu kira-kira hitungannya hanya 2,4 jam. Singkat. Apalagi kalau standarnya umpamanya satu hari 50.000 tahun. Ikhwatibillah, ini singkatnya, gambaran singkatnya. Adapun hinanya dunia telah kita juga dengar semuanya, keterangan Allah, keterangan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah membuat penjelasan tentang kehidupan dunia, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatakun musfaran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kehidupan dunia itu dia laibun walahun. Kehidupan yang kata para ulama membuat capek dan lalai. Lalai dan capek. Permainan dan sendaguro yang membuat lalai dan capek. Sehingga berapa banyak manusia dibuat lalai oleh kehidupan dunianya, lalai dengan Allah, lalai dengan kampung akhirat, lalai dengan tugas kewajiban utama kehadiran ke dunia. Intinya lalai semuanya. Karena dibuat asyik dengan permainan kehidupan dunia yang selalu menjanjikan, tapi janji-janji yang palsu. Kasarabin biqi'atin, kayak fata morgana, yang dari kejauhan mereka menjanjikan air yang melimpah bagi orang yang kehausan, begitu dikejar sampai tempatnya nggak ada apa-apanya. Dunia adalah kehidupan yang hanya orang berlomba-lomba dalam perhiasan, berindah-indahan, dan hanya berbanyak-banyakan dalam urusan berbangga-banggaan dan berbanyak-banyakan dalam urusan kehidupan dunia. Ini bagi orang mereka tidak mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia. Yang singkatnya kehidupan dunia itu kata Allah seperti turunnya air yang menumbuhkan tumbuhan, kemudian mengagumkan petaninya atau penanamnya, kemudian hijau yang sangat menakjubkan ini tahu-tahu kemudian menguning, tahu-tahu kemudian kering, kemudian ludes. Hanya waktu yang singkat, kata orang ya seumur jagung, singkat, sangat singkat. Lalu Allah ingatkan, wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat tinggal hanya dua alternatif, ampunan Allah, adab yang pedih, serta ampunan Allah dan keridhaan Allah Ta'ala. Seakan-akan Allah akan memberikan kesan pesan kepada kita, wahai hamba Allah, kehidupan dunia yang sangat singkat ini, perhatikan langkah Anda kemana. Anda sedang melangkahkan kaki yang ujungnya adalah azab yang pedih, yaitu jahanam, atau Anda sedang melangkahkan kaki yang akhir kehidupan Anda adalah ampunan dan keridhaan Allah SWT. Itu ditentukan sekarang kemana langkah kaki kita ini kita arahkan. Lalu Allah menutup dengan ungkapan, ketahuilah kehebatan yang menakjubkan tentang kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia kecuali seperti adalah kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan atau mengatakan, dunia ini kayak wanita pelacur. Wanita pelacur.
namanya wanita pelacur, tukang dandan. Dia setiap hari bagaimana menjual dirinya sehingga laku keras, sehingga tentu yang dilakukan adalah bagaimana menghias-hias dirinya kelihatan indah tapi penuh dengan kepalsuan, sehingga bagaimana membuat laki-laki tertarik dengan dia. Akan tapi tidak akan pernah ada laki-laki yang menikmati wanita pelacur yang bisa berbahagia. Tidak ada orang yang bisa berbahagia dengan dia mengejar kehidupan dunia walaupun dia mendapatkan segalanya tentang dunia. Karena kebahagiaan letaknya bukan di minta maaf, bukan di kemaluan, bukan di fisiknya, bukan di segala macamnya, tapi di sini. Dan ini tidak akan bisa betul-betul bahagia kecuali isinya adalah al-imanu billah, kecuali isinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kayak wanita pelacur, penuh dengan tipuan dan tidak pernah mendapatkan hakikat kenikmatan yang sesungguhnya. Atau kata beliau, orang yang mengejar dunia itu kayak berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Seandainya kita berenang di pusaran air, bahaya enggak? Kemungkinan selamat sedikit di pusaran air. Bisa dia kemudian ini ke bawah arus air yang berputar-putar. Apalagi banyak buayanya. Intinya para pecandu, pecinta, penggila dunia sangat amat sedikit yang selamat, bahkan berakhir dengan kebinasaan. Ini gambaran Allah tentang dunia. Adapun Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita dengarkan dari banyak ceramah para asatidzah kita, semuanya kita telah dengar insyaallah. Ketika Nabi memberikan tamsil tentang dunia ini dengan tamsil-tamsil yang hina dan rendah. Di antaranya satu, dunia itu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Laukanatid dunya ta'tilu indallahi janah ba'udah masyaqal kafir syarbatan ma' atau kama qala. Seandainya dunia itu nilainya senilai sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Minimal dunia ini atau maksimal dunia ini nilainya seperti sayap seekor nyamuk. Satu. Dua, dunia ini gak lebih daripada bangkai seekor kambing yang cacat telinganya. Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, kemudian ketemu atau mendapatkan bangkai kambing. Lalu dicengkiwing sama Nabi, diangkat telinganya, ditunjukkan kepada para sahabat yang ada di situ. Lalu dikatakan, ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham. Ada enggak yang mau bawa pulang? Ada enggak yang mau beli dengan 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, man yuhibbu lana bisyai' wa manasna bih. Enggak ada ya Nabi di antara kami yang pengen beli, dan untuk apa? Apalagi pakai bayar. Kata Nabi, atuhibuna annahu lakum. Kalau begitu, ada enggak yang membawa pulang kambing ini gratis, enggak usah bayar? Kata mereka, ya Rasulullah, laukana hayyan kana aiban. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup, bagi kami itu aib memilikinya. Liana wasak, karena kambing ini cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit. Lalu bagaimana lagi kambing ini telah menjadi bangkai. Nabi sudah dengarkan apa komentar mereka tentang kambing tersebut. Yang ingin Nabi berikan pelajaran adalah, Nabi ingin memberikan pelajaran dengan sesuatu yang mereka telah lihat, telah mereka berkomentar tentang perkara itu. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, lat dunya ahwanu alallah min hada alikum. Demi Allah, dunia lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bangkai kambing yang cacat telinganya ini. 3. Nabi pernah tanya para sahabat, mato amuk, makanan kamu apa? Katanya laham walaban,
ya Rasulullah, daging sama susu. Kemudian kata Nabi, kalau sudah masuk perut, terus jadi apa? Kata dia, ya jadi seperti yang engkau tahu ya Rasulullah. Nabi katakan, innallaha dharaba masalan ma fi innallaha ini dharaba ma yakhruju minan nas masalan lid dunya. Allah menjadikan apa yang keluar dari perut manusia tamsil tentang dunia. Dunia itu kata Nabi, inna dunya hulwatun hadiratun. Dunia itu manis hijau yang semken, enak rasanya. Kalau di manis, kalau diemut, disesep, ya kalau orang nyesep barang manis dilepeh apa sampai penghabisan. Sangat merasakan lezatnya dunia dan sedapnya dunia. Itu awalnya. Dunia ya harta, wanita, jabatan, kedudukan, atau kalau makanan ya, kalau di Jogja ya gudeg, tengkleng, soto, apalagi kalau sini apa? Yang membuat ngiler, membuat manusia ngiler. Tahu ngiler nggak? Kemecer. Tahu kemecer juga? Enggak. Kemecer itu apa? Sangat berselera. Sehingga bagaimana manusia dibuat kemudian betul-betul tergila-gila dengan perkara itu. Tapi makanan yang tadinya membuat perasaan dia kemecer, sangat berselera, sehingga pengen dia masukkan semua ke perutnya. Kalau sudah keluar dari perut gimana? Masih kemecer nggak? Enggak ada lagi yang mereka tertarik dengan apa yang keluar dari perut. Dunia, penggila dunia, pecandu dunia, pecinta dunia, akibat akhirnya semuanya akan menjijikkan. Atau dunia pada akhirnya akan ini menjijikkan. Ini adalah tafsir dunia. Yang keempat kata Nabi juga, matunya fil akhirah, dunia dengan akhirat itu mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Tamsilnya kayak di antara Anda mencelupkan jemari ke lautan, lalu Anda angkat, lihat tetesan air yang menempel di jemari, itulah tamsil dunia, dan air yang tinggal di lautan itulah tamsil ini akhirat. Nabi katakan pula, ma'ana li dunya, apa urusanku dengan dunia? Saya dengan dunia itu karraqib istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Saya dengan dunia itu tamsilnya kayak pengendara yang sebentar istirahat di bawah pohon kemudian ditinggalkan. Semua tamsil ini ya kawan, bukan Nabi tujuannya bukan dalam rangka kita agar membuang dunia. Karena dunia tercela itu bukan karena ini malam dan siangnya yang silih berganti, bukan karena langit dan buminya, darat dan lautnya, tapi tercelanya dunia adalah berkaitan dengan perilaku manusia. Semua gambaran Nabi tentang dunia itu bukan dalam rangka kita untuk membuang dunia. Karena dunia sendiri bahkan menjadi jalan yang mengantarkan kita untuk menggapai sukses kampung akhirat. Innamad dunya ilal jannati wa ilan nari tariqun. Sesungguhnya dunia ini bisa menjadi jalan yang mengantarkan ke surga atau ke neraka. Tapi tujuan Nabi ketika menggambarkan kepada kita tentang rendahnya dan hinanya kehidupan dunia, jangan sampai hati kita maftun dengan dunia dalam mengejar kampung akhirat. Dalam mengejar kampung akhirat. Akan tapi jadilah Anda, kata Ali, fakunu min abnail akhirah. Jadilah Anda anak-anak akhirat yang menjadikan dunia itu totalitas kendaraan untuk menuju kampung akhirat. Artinya, jadikan dunia ini perdagangan yang jadikan yang tempat kita bertransaksi dengan Allah untuk menjadikan ini sukses meraih keuntungan sebesar-besarnya di sisi Allah Ta'ala
dan kelak di hari ketika kita telah meninggalkan dunia. Ilmu yang manfaat ikhwat, mestinya semakin membuat kita menyempurnakan dalam urusan orientasi kita kepada kampung akhirat. Semakin membuat kita yaitu pandangan yang jelas tentang hakikat kehidupan, sehingga menjadi orang-orang yang bagaimana bisa meningkatkan tingkat zuhud kita tentang dunia, kemudian orientasi kita total kepada kampung akhirat. Zuhud itu nggak ada kaitannya dengan amalan zahir. Zuhud itu adalah min a'malil qulub. Zuhud itu tidak mesti harus miskin atau kere. Bisa jadi orang yang super melimpah dunianya dan dia adalah termasuk minaz zahidin, termasuk di antara orang yang zuhud. Antum berani nggak mengatakan Nabi Sulaiman tidak zuhud? Berani nggak? Kualat Anda. Tahu kualat? Nabi Sulaiman yang kerajaannya itu tidak pernah Allah berikan kepada orang sebelum dan sesudahnya. Kerajaan yang hebat, tapi Nabi Sulaiman adalah minaz zahidin. Utsman bin Affan, kalau sekarang kalau kita mau nilai hartanya, ya bisa termasuk orang yang punya harta triliunan. Antum bayangkan yang kira-kira bisa dilihat dengan jelas saja infaknya Utsman. Utsman pernah membelikan sumur Roma dari seorang Yahudi untuk kaum muslimin senilai 20.000 dinar. 20.000 dinar. 1 dinar berapa? Tahu enggak? 3 juta. 1 dinar berapa? Kalau emas itu kurusnya kira-kira 4, sekian gram. Kalau 4 gram, 1 gram sekarang berapa emas? 600, katakan 500 yang gampang aja. 500 kali 4 berapa? 2 juta. 2 juta kali 20.000 berapa? 2 juta kali 20.000 berapa? 40 miliar. 40 miliar untuk beli sumur digratiskan kepada kaum muslimin dari seorang Yahudi. 1. Yang kedua, Utsman ini pedagang besar, saudagar besar, pernah datang dari negeri seberang dengan membawa barang dagangan di atas 1.000 unta. 1.000 unta itu kalau diparkir dari masjid apa ini? Baitul Muqarrabin. Ya, dari masjid ini diparkir gitu panjangnya berapa kira-kira? 1.000 unta itu. Jejer telu atau jejer limo. Jejer 3 atau jejer 5. Diparkir gitu panjangnya berapa? Semua barang dagangan yang ada di atas unta yang jumlahnya 1.000 ini digratiskan total untuk kaum muslimin alias dijual kepada Allah Ta'ala. Tengkulak yang sanggup memberikan keuntungan 10 sampai 700 sampai lipatan yang tidak terhingga. Kira-kira barang dagangannya senilai berapa itu di atas 1.000 unta itu? Yang jelas sangat banyak. Utsman pernah membiayai perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang Nabi secara khusus mengumumkan kepada para sahabat tempat yang akan dituju. Jarang peperangan disebutkan tempatnya, tapi ini disebutkan karena jaraknya yang sangat jauh, panas, musim paceklik, dan mereka sedang krisis ekonomi, sehingga mau berangkat berat. Yang memberat-berat itu faktornya diantaranya panas ngentang-ngentang, panas terik, panas sini namanya panas ngentang-ngentang itu apa? Panas banget. Terik, panas sekali. Jaraknya jauh. Sedang musim paceklik. Sehingga banyak yang terkena yaitu krisis ekonomi. Sudah gitu dekat masa panen.
Antum bayangkan, antum mau panen, sudah sekian lama tanam ditunggu-tunggu mau panen, terus harus ditinggal berangkat. Berat nggak? Sangat berat, sangat berat. Utsman bin Affan membiayai perang Tabuk ini 1/3 biaya perang Tabuk ditanggung oleh Utsman. Ini yang kelihatan besar-besar. Yang kelihatan ini besar. Sehingga Utsman orang yang hartanya triliunan. Dan Utsman adalah orang yang zuhud. Al-Imam Ibnu Mubarak, ulama alul hadis, mujahid, dan saudagar besar. Sehingga beliau pernah ini diprotes oleh orang, semacam diprotes, Anda ini kalau ceramah zuhud, sering masalah zuhud. Sedangkan Anda itu hartanya melimpah. Apa di antara jawaban itu Al-Imam Ibnu Mubarak, dalam rangka untuk menyelamatkan mukaku dari kehinaan di mata manusia, dan dalam rangka untuk membantu diriku dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Mubarak sehingga sering mengkafil para santri, para tulab, para ulama. Bahkan beliau pernah mengajikan orang sekampungnya, dibiayai gratis haji, berani PP dengan oleh-olehnya. Al-Imam Ibnu Mubarak. Dan beliau seorang yang bersama kekayaannya, seorang yang zahid, zuhud. Sehingga zuhud itu adalah min a'malil qulub, termasuk di antara amalan hati. Ikhwan, kata Yunus bin Maisarah, orang dikatakan zuhud itu di antaranya kalau dia bisa mewujudkan 3 hal. Kalau Anda bisa mewujudkan 3 hal ini, maka Anda betul-betul orang yang zuhud. Dan 3-tiganya a'malul qulub, amalan hati. 1, apa yang ada di tangan Allah lebih dia yakini, awthaq, lebih dia yakini daripada yang di tangan dia. Sehingga dia tidak pernah mengandalkan apa yang ada di tangannya, tapi dia lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan dia adalah orang yang betul-betul sempurna keyakinan dia tentang Allah dan tidak condong kepada dunia yang di tangan dia. Yang di tangan dia boleh jadi harta triliunan, tapi dia betul-betul sangat yakin seandainya Allah mengendaki, sekejap triliunan itu bisa langsung ludes. Sehingga dia tidak mengandalkan yang di tangan dia, yang di tangan berapapun tidak akan membuat dia maghrur, tidak akan membuat dia tertipu. Maka ketika para sahabat, sebagian sahabat, khususnya yang para baru pemula masuk Islam, di perang Hunain, apa pelajaran terbesar perang Hunain apa, ikhwan? Apa? Di perang Hunain pelajaran terbesarnya apa? Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Apa pelajaran terbesarnya? Perang Hunain. Perang Hunain kapan terjadinya? Dengan perang Uhud duluan mana? Perang Uhud. Perang Hunain terjadinya sebelum Fathul Mekah atau setelah Fathul Mekah? Sebelum Fathul Mekah. Betul. Setelah Fathul Mekah. Perang Hunain ini adalah perang yang terjadi pada setelah Fathul Mekah. Nabi mengajak ini masyarakat Mekah yang baru masuk Islam digabung dengan sahabat dari Madinah untuk menaklukkan suku Hawazin. Jumlahnya besar. Sehingga sebagian mereka mengatakan kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah yang sebesar ini. Allah akan kasih pelajaran
bahwa yang menentukan itu adalah Allah, yang pemilik, yang menciptakan dan pemilik sebab. Dan Allah memberikan pelajaran jangan sampai seorang muslim dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang mukmin ajaran tauhidnya mengajarkan dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka menyandarkan pada jumlah yang banyak, Allah akan kasih pelajaran, jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat apapun. Ketika Allah mengendaki, dia mengalami kekalahan. Jangan pernah percaya dengan yang di tangan Anda, sehingga gantungkan total terus hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tuntutan tauhid. Tuntutan tauhid. Sehingga kalau ada orang yang kemudian mengajak kita, yang penting persatuan, tapi catatannya jangan pernah bicara akidah tauhid syirik, jangan pernah bicara sunnah bid'ah. Kalau Islam tidak bicara akidah tauhid syirik sunnah bid'ah, itu nanti kayak jasad kehilangan ruh. Khonibillah, di sini kita ingin tegaskan bahwa seorang yang zuhud, dia lebih yakin yang di tangan Allah dibandingkan yang di tangan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan kepada kaum mukminin di perang Badar, yang di tangan dia sedikit, kekuatannya dikit, tapi dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maka Allah pun kirim bantuan 3.000-an malaikat, sehingga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan kemenangan gemilang di perang Badar. Yang kedua, ya, alhamdulillah selesai kawan. Kita sampai sini dulu, dan kita sedang mau bicara muqaddimah untuk bicara lebih lanjut tentang masalah yakni hati. Kita cukup sekian, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Insyaallah kita besok kalau masih ketemu lagi di Masjid Oman. Demikian, segala kurang minta maaf. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan al-ilmu nafi' dan menjadikan kita istiqamah di atas agama Allah Ta'ala, ketemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.